Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang diberikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau menikmati firman ini dan mohon Roh Tuhan menolong kami supaya kami dapat menangkap pesan-pesan Allah yang istimewa bagi kami di saat kami merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tergerak oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, sejumlah besar orang banyak yang datang kepada Yesus pada saat ia melawat mereka di daerah Dekapolis. Mereka datang untuk melihat pelayanannya, mendengar pengajarannya, dan mengalami sendiri mujizat kesembuhan darinya. Selama 3 hari Tuhan Yesus melayani mereka dengan kasih. Tibalah saatnya ia akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Dalmanuta. Namun, ia tidak mau membiarkan orang-orang yang datang kepadanya pulang dalam keadaan lapar, karena ada di antara mereka yang datang dari jauh. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Selama 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika kusuruh pulang dalam keadaan lapar, mereka akan pingsan di jalan, karena ada yang berasal dari tempat yang jauh. Karena itu, berilah mereka makan." Perintah Yesus kepada murid-muridnya menunjukkan tentang kasih-Nya kepada orang banyak pada waktu itu. Namun hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, maka perintah ini juga berlaku bagi kita di zaman ini, yakni bahwa Tuhan juga memperhatikan orang-orang lapar di zaman ini. Dan ia tidak menghendaki orang-orang yang mengikutinya menjadi lapar dan akhirnya jatuh sakit. Disinilah kita diingatkan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada umatnya. Kata Yunani hati yang tergerak oleh belas kasihan adalah splankni chomai, yang diterjemahkan dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan pada dasarnya kata ini menunjukkan gerakan dari dalam hati seseorang karena ia mengetahui kesusahan orang lain, atau sebagai bentuk simpatik terhadap kesusahan yang dialami orang lain. Apabila pada pagi ini kita menemukan kata ini, maka firman Tuhan hendak berbicara kepada kita semua bahwa pada hari ini hati Yesus juga tergerak melihat kehidupan umatnya di sekeliling kita yang ada dalam keadaan susah, atau mereka sedang mengalami kelaparan dalam hidup mereka. Ia bersimpatik terhadap keadaan mereka, karena ia benar-benar mengetahui keadaan hidup mereka. Ia tahu kekurangan mereka dan kesusahan mereka, dan ia tidak mau membiarkan mereka lapar dan akhirnya jatuh. Murid-murid menanggapi perkataan Yesus dengan menanyakan, bagaimana mungkin
di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang, pertanyaan atau pernyataan bagaimana mungkin juga bisa terjadi dalam hidup kita ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan sebuah pelayanan diakonia kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita pun dapat berkata, bagaimana mungkin? Ini bisa saja terjadi karena mata dan hati kita terkadang seperti mata dan hati murid-murid yang tidak bisa memahami hati Tuhan yang penuh belas kasihan dan simpati kepada kesusahan orang lain. Namun perhatikanlah bahwa apabila Tuhan berkehendak untuk melayani manusia, Ia bekerja berdasarkan kuasanya. Walaupun demikian, Ia juga melibatkan murid-muridnya seperti Ia melibatkan jemaat Tuhan pada masa sekarang untuk ambil bagian dalam pelayanan diakonia. Murid-murid hanya memiliki 7 roti dan beberapa ikan, yang berarti bahwa ke-7 roti dan ikan tersebut hanya untuk kebutuhan 7 orang murid saja. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan bahwa di tangan Yesus, ke-7 roti itu dapat memberi makan ribuan orang, dapat memberi makan banyak orang. Yesus mengambil ke-7 roti itu, Ia mengucap syukur kepada Bapa, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Selanjutnya Ia mengucapkan berkat atas beberapa ikan yang dipegangnya dan menyuruh agar ikan itu dibagikan kepada orang banyak itu sampai mereka semua, yakni 4.000 orang makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang tersisa dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Adakah Tuhan sedang memakai kita untuk melayani orang-orang Kristen yang lapar? Apabila ada di antara kita yang pada hari ini hatinya digerakkan Tuhan untuk melayani orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan dalam hidup mereka. Mungkin kita berpikir bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik. Pasar sepi, daya beli masyarakat menurun, penghasilan berkurang. Mana mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang memerlukan uluran kasih? Atau mungkin ada yang berpikir bahwa berkat yang ada padaku hanya cukup untuk kebutuhanku saja. Jadi maaf Tuhan, mana mungkin berkat ini bisa digunakan untuk melayani orang banyak yang sangat memerlukan pertolongan? Semua kemungkinan itu wajar bila dilihat dari sudut pandang manusia. Tetapi mari kita pikirkan cara kerja Tuhan. Sedikit berkat yang kita miliki, apabila diserahkan kepada Tuhan, maka berkat itu benar-benar bisa memberkati banyak orang. Bagaimana caranya? Semua itu terjadi karena kuasa Yesus Kristus. Ia yang memberkati berkat iman itu. Ia yang mengucap syukur dan memberkatinya. Sebagaimana Ia memecah-mecahkannya lalu memerintahkan murid untuk membagi dengan iman kepada banyak orang sehingga mereka makan dengan kenyang, maka setiap berkat yang kita serahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, berkat itu akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kasih Tuhan. Dan semuanya itu ada di dalam pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, apabila Tuhan Yesus memerintahkanmu untuk melayani orang-orang yang sedang membutuhkan kasih-Nya, jangan panik dan takut. Ingat, Tuhan sendiri yang akan melayani mereka dengan kuasa mujizat-Nya. Tugasmu adalah berikan apa yang ada padamu kepadanya. Dan dengan iman taati perintah-Nya untuk menerima dan membagi-bagi berkat-Nya kepada yang memerlukan, sampai hidup mereka penuh dengan berkat-berkat Allah. Dengan demikian dirimu akan melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus berkarya dalam hidup
orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih daripada Tuhan. Kalau hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang lapar, apakah Anda juga merasakan getaran hati Yesus itu untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih-Nya? Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mohon Roh Kudus yang terus memimpin kami, agar firman ini tidak hanya kami dengar, tapi Roh Kudus menggerakkan hati kami, sehingga kami juga menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lapar, atau mereka yang sedang memerlukan pertolongan. Walaupun itu tidak untuk beribu-ribu orang, tapi kepada 1-2 orang yang ada di sekeliling kami berdoa, biarlah kami melakukan itu dengan iman, dalam pimpinan Tuhan, sehingga melalui hal itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua pendengar Blessing Morning pada hari ini, dalam semua aktivitas mereka, dalam segala keadaan mereka. Tuhan perhatikan mereka, Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah dalam segala hal mereka bisa bersaksi tentang Tuhan, betapa hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Sampai berjumpa lagi pada renungan Blessing Morning hari berikutnya.